Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha Nasional. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, program penerbit penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang kun, ya jangan kata satu minggu satu rumah ya. Yo, perampung tabungan sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos sampai di kampung-kampung Syar'i. Semua boleh punya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan, beri kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Kita untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya dan jangan takut cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah gimana ya? Sedekah. Ya sedekah ya sedekah. Misalkan saya tuh ya Miskin. ngasih sama yatim piatu, orang miskin. Ya kalau kita bersedekah paling enggak rezeki kita agak lancar gitu. Jangan ragu untuk bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang mau bersedekah kemudian dijaga dirinya, wa saddaqa bil husna, kemudian dia benerin janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan-jalan buat dia. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
Sedekah itu selain mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala, ia juga akan membebaskan pelakunya dari sentuhan api neraka dan akan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Pelihara dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Dalam hadis lain pun Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu." Sungguhnya sedekah itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah pelakunya daripada su'ul khatimah. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Hadiah dari Om dan Tante buat Imam. Wah, Imam sudah dapat. Senang, Mam? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah kajian kuliah wisata hati yang dimuliakan Allah dan kawan-kawan PPA. Kadang kita manusia tidak lepas dari hajat dan keinginan, ya. Ada saja keinginan kita yang kadang ada yang bisa terjangkau dengan mudahnya karena barangkali kita lagi jago, lagi ada, lagi punya. Tapi ada juga yang tidak terjangkau. Atau terjangkau tapi lama, seperti yang selama ini kita suka lakukan, yaitu dengan cara misalkan menabung. Pada kali ini pemirsa kita akan belajar bagaimana ketika kita punya hajat, kita bisa dapat dengan cepat itu hajat yang kita inginkan dengan kekuatan bersedekah. Saya ingin bertanya dulu pada Bapak dan Ibu semua, ya, kalau di pepatah menabung dari kita kecil sampai sekarang, pepatahnya gimana? Hemat maka kaya, terus sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama jadi bukit. Ada yang nggak jadi nih bukitnya, ya. Sedikit demi sedikit habis juga gitu kan, ada. Nah kalau di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Di pepatah sedekah sedikit demi sedikit, di sininya langsung jadi bukit. Ya, tidak pakai lama. Ada sih cara cepat juga, bukan dengan cara sedekah, yaitu apa coba? Ngutang. Iya kan? Kita kredit gitu. Cepat dapatnya enggak? Cepat. Tapi kata siapa? Sebenarnya makin lama dapatnya. Masa bayarnya, masa paymentnya itu makin panjang. Kalau tadinya 4 bulan jadi 5-6 bulan. Karena ada bagi hasil atau bunga yang harus kita bayar. Memang sedekah kelihatannya kita mengeluarkan benda, tapi sesungguhnya kita mengumpulkan benda. Dengan sedekah itu harta jadi bertambah, rezeki jadi murah segala macam. Dan kan dari hadis apa itu
1 dirham kita sedekahkan jalan Allah akan dikembalikan 70 kali lipat. Alhamdulillah sekarang kita memiliki aset ya, kurang lebih ada 30 miliar dengan banyak membuat kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi alhasil dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial itu, justru kantor-kantor cabang kami yang kebetulan bergerak di bidang usaha valuta asing semakin tahun semakin bertambah lebih cepat ketimbang ketika kami belum mengenal artinya the miracle of giving tadi itu. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Di tahun 80-an ya, ada seorang anak yang dia tinggal sama dia punya nenek. Lalu dia ngadu sama neneknya, kepengen mainan seharga 14.000. Nah ini mirip seperti kita ini, pengen rumah, pengen mobil, pengen pergi haji gitu kan. Ditanya nih sama neneknya, bener pengen tuh mainan? Seperti kita bertanya sama kita juga, bener loh pengen kawin, bener loh pengen punya anak, bener lo pengen pergi haji, bener lo pengen begini dan begitu. Nah, si anak menjawab, bener Mi. Ini anak manggilnya Umi ke neneknya. Maksud hati dia bilang ke uminya supaya apa coba? Supaya dibeliin. Ternyata uminya bilang begini, benar, lu pengen mainan itu? Iya Mi. Kalau pengen ya lu nabung. Nabung? Iya, kalau nggak nabung duit dari mana? Ya udah deh. Salah nggak nih nasihat dari neneknya nih? Kalau pengen punya mainan seharga 14.000, nabung dong. Salah nggak? Nah, benar. Dan inilah sampai sekarang kita masih mewariskan bahkan ke anak kita. Nah, kalau pengen punya apa-apa, nabung ya. Betul nggak? Kira-kira seperti itu. Si anak ini karena merasa ini benar, sami'na wa ata'na. Bismillah dia nabung. Dia punya duit 500 sehari, punya uang jajan, lalu dia bisa tabung 100 rupiah per hari.
Kalau nih anak nabung 100 rupiah per hari untuk mainan seharga 14.000, dia perlu perjalanan waktu berapa lama? Berapa? 140 hari. Dan inilah kita, Pak. Ada si fulan, si A, ada fulan si B. Dia pengen punya motor, lalu dia nabung nih 100, begitu nyampe 1 juta, dia bawa ke showroom. Yang satu lagi nabung 1 juta juga. Tapi dia tidak bawa ke showroom karena dia melakukan apa yang dilakukan sama si bocah ini. Si B melawan. Nanti kita lihat hasil akhirnya akan beda. 100 per hari kalau nabung biasa 14.000. Dia butuh 140 hari. Kalau dia pengen lebih cepat bagaimana caranya? Dia double, 2 kali lipat. Iya kan? Kalau 200 per hari 70 ya. 70 hari. Kalau dia tidak nabung di sini 28 hari. Kita lihat nih kekuatan sedekah yang mempercepat. Dan ini buat saya mengagumkan ini. Si anak nabung nih. Hari itu rupanya waktu dia ngadu hari Jumat. Hari di mana dia sekolah di madrasah libur. Zaman dulu Jumat libur. Minggu masuk. Dia mulailah nabung hari Sabtu. Sabtu ketemu Jumat. Berapa hari nih? 7 hari. 7 hari dia nabung 100 rupiah per hari baru dapat berapa? Baru dapat 700. Kira-kira titiknya baru di sini nih. Iya. Masih jauh apa udah dekat? Banget. Jauh. Jumat kedua. Ini Jumat 0 nih. Ini Jumat 0. Ini Jumat pertama itu kira-kira. Jadi panggil sama neneknya. Mam. Iya, Mek. Sini lo. Celenganmu udah dapat berapa? Baru 7 hari, paling 700 perak. Coba bawa sini. Nenek ngomong begitu sama cucunya. Lompat gak tuh si cucu? Lompat, seneng. Kenapa dia seneng lompat? Pasti ditambahin. Berapa nih kira-kira ditambahinnya? Kalau dia emang benar-benar 700. 13.300. Tapi ternyata dia salah, Pak. Ada berapa tuh biasanya? 700 perak. Ya udah sono kamu bawa ke pasar ya. Ke pasar? Iya, ke pasar. Dapat mainan apaan gue segini? Emang siapa nyuruh beli mainan? Umi mah nyuruh juga duit 700 itu beliin cabai, bawang, tomat. Saya pernah mengetawain Ustadz Yusuf Mansur di saat beliau menyuruh orang bersedekah sebesar 10% dari nilai cicilan motor atau mobilnya. Dan orang itu susah membayar cicilan motor dan mobil. Ustadz bercanda, kalau mau cicilannya dibayar sama Allah, keluarin sedekahnya 10%. Bahkan ekstrimnya, beliau bilang, kalau pengen sekaligus semuanya diganti sama Allah, sedekahin tuh motor, sedekahin tuh mobil. Loh, kemudian saya bertanya sama Ustadz, siapa yang lanjutin cicilannya? Ya lanjutin, karena itu bagian sedekah yang pol-polan, tos-tosan sama Allah. Dan ternyata subhanallah, itu saya praktekkan. Saya punya mobil, masih nyicil, dan saya sedekahin ke mobil. Dan ternyata Allah betul-betul mengganti, membayarkan cicilan setiap bulannya, serta mengganti mobil pada saya. Yang demikian benar-benar terjadi sama saya. Alhamdulillah, PPA Darul Quran telah menggulirkan program Mobil Quran.
Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Aku setelah ngikutin acara PPA Darul Quran Peduli, aku ngerasa jiwa sosial aku ditingkatkan lagi di sini. Aku diketuk hatinya untuk berbagi kepada sesama dan aku dibuka matanya untuk melihat bahwa sebenarnya di sekeliling kita ini masih banyak yang membutuhkan. Jadi uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi jangan ragu untuk bersedekah dan mengeluarkan harta kita karena sebagian harta kita adalah hak. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Gak bisa. Kalau mau hafal Al-Quran itu mudah. Kita tinggal baca satu. Kalau mau sholat, dua atau yang wajibnya dan sunnahnya. Iza waqa'atil waqi'ah. Allahu Akbar. Besoknya lain lagi 7 hari panjang. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atil kasibah. Ghafiratur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rujja. Wabusatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa. Kuntum azwajan salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Untuk informasi, klik www.wisatahati.com. Bingung apa bingung nih kira-kira? Bingung. Dia ngadu pengen dibeliin mainan, disuruh nabung. Sami'na wa ata'na. Begitu dia udah nabung, dapat 7 hari, dapat 700, malah disuruh beli cabai, tomat, sama bawang. Tapi karena nih anak nih, si imam ini sekolah di madrasah, nggak boleh dia ngebantah. Nggak boleh berkata aja, nggak boleh sama orang tua. Berkata nggak boleh. Maka sami'na wa ata'na lagi dia. Dengan bingungnya, dia jalan dah. Dia belanja tuh 700 tuh. Zaman dulu belanja nggak pakai timbangan, pakai perasaan. Ingat ya, belanja di pasar Deprok namanya. Bu, beli 700 nih, cabai, tomat sama bawang dicampur. Ya kan? Tangan kiri megang kertas tuh, ya, cabai set, seraup. Bawang set, seraup. Ditambah tomat 1-2 biji dibungkus. Nih anak bawa nih bungkusan ini ke neneknya sambil berharap neneknya mau menjelaskan kenapa jadi begini ceritanya. Dia kan nabung bukan buat beli cabai, tomat sama bawang, ya. Tapi buat apa? Buat mainan. Kenapa udah dipenaltiin? Imam kecil nih meradang nih, hatinya meradang, ngilu dia bilang. Ketika neneknya ngirit-ngirit bawang di pentrel, itu duit gua tuh. Tapi karena dia sadar ini bukan duit dia, tapi duit neneknya, ya sudah, ikhlas sudah. Mau apa lagi? Coba, ini filosofinya indah ini, subhanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mintalah Allah ngajarin nih kita filosofi yang bagus, hikmah yang bagus buat kita. Kayak tadi itu, ya kan? Kalau memang kita sadar punya Allah, kenapa kita jadi pusing? Hilang kita pusing, padahal dulu kita nggak punya. Kita udah boleh make 3-4 tahun. Begitu hilang kita ngomel. Allah cuma minta sedikit, kita nggak mau. Padahal itu duit siapa? Duitnya Allah, subhanallah. Udah dia redo dah, dia ikhlas. Ketemu Jumat siang itu Jumatan kan, kalau dia muslim toh. Begitu dia Jumatan, habis Jumat, anak-anaknya tuh, cucu-cucunya dipersen sama neneknya.
200, 200, 200. Yang rajin masang karpet, menggelar tiker, masang sound system, nyapu, ngepel, ngisi bak, di persen. Termasuk si imam kecil ini. Yang lain begitu di persen kabur, di persen kabur, di persen kabur. Dia enggak. Karena begitu mau kabur, ditahan sama neneknya. Ditahan sama neneknya. Mau kemana sih? Sini duduk dekat Umi. Bertanyalah sang nenek dengan pertanyaan yang males banget si imam kecil nih jawab. Apa kata neneknya? Gimana mam? Masih pengen mainan? Males dia udah jawabnya nih. Kenapa coba males? Gua jawab iya, ntar disuruh nabung. Ntar gua capek-capek nabung, disuruh beli cabai, tomat, sama bawang. Tapi gimana lagi, emang bener-bener pengen. Karena dia paham, ya, dia paham kalimat neneknya benar. Bismillah nih, dia nabung lagi. Dia nabung lagi dong, nyampe Jumat yang kedua. Dia nggak mau ketemu sama neneknya. Dia kabur, anak neneknya di pinggir. Tapi emang rumahnya ya segitu-gitu ya kan. Kelihatan sama neneknya. Dipanggil lagi, udah males aja udah. Mam sini, iya udah tahu. Datang dia langsung bawa tuh celengan. Mukanya lemes bener. Ini mie ada 700, beliin lagi cabai tomat bawang. Neneknya ketawa, beliin lagi di Umi cabai tomat sama bawang. Subhanallah. 7 hari yang kedua, 700 yang kedua. Siapa sangka ternyata cara neneknya ini adalah cara yang paling cepat yang harus kita ikutin. Kalau nabung biasa, ya 140 hari. Tapi ketika dia nabung, cuma nabungnya di jalan Allah, ternyata dia hanya perlu waktu 2 minggu. Selebihnya perkara delivery ordernya saja nih. Ini sudah selesai nih, sudah done. Di Jumat yang kedua sudah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Oh, rupanya setiap Jumat pagi, dia punya keluarga selalu memasak lebih untuk mereka yang sholat Jumat di masjid. Buat khatibnya, buat ustadznya, buat imamnya, buat jamaah, buat merbot yang tahu dia masak. Neneknya meminta, lo nabung dong. Tapi jangan nabung buat beli mainan. Kenapa? Kasihan lo lama. Lo nabung juga buat apa? Buat sedekah. Orang Betawi zaman dulu ada namanya sedekah Jumat, Pak. Bukan cuma orang Betawi ya ini. Orang Jawa, orang Manam ada tuh. Yang meyakini bahwa Sayyidul Ayyam, Ayyamul Jum'ah, itu ada yang istimewanya. Ini di sini nih, di berbagai kitab ada nih Fadilah Yaumul Jum'ah. Di antaranya adalah kita bersedekah di hari itu. Jadi ada orang yang rela nungguin Senin ya, sampai Jumat, begitu Jumat pagi ditebok. Ditebok tuh dia punya celengan buat dihabisin di Jumat pagi. Kita nggak begitu, kita nungguin ntar belum puasa. Iya, begitu belum puasa baru kita bagiin. Ada yang begitu, tapi insya Allah wajah-wajahnya wajah-wajah ahli sedekah insya Allah. Kita lihat nanti habis ini ahli sedekah. Kenapa saya bilang kok Jumat kedua udah done, udah selesai dia? Ingat matematika sedekah, siapa yang memberi 1 dibalas berapa? 10. 7 hari 700. Berapa rewardnya dari Allah? 7.000. Kenapa kau bisa dapat 7.000? Loh, 700 ini neneknya membelikan itu cabai, tomat, sama bawang yang dilebur jadi satu di makanan itu. Berarti kan buat sedekah nih. Sedangkan apa janji Allah? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ini surah Al-Baqarah ayat 272. Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan dari kebaikan bukan buat orang lain, buat diri kamu, ya. Kelihatannya beli apa nih? Cabai, tomat, bawang. Tapi sesungguhnya di mata Allah, indallah, yang si anak ini beli, si imam ini beli apa coba? Nih, mainan, harga 14.000. Dia cicil. Wa ma tunfiqu min khairin, yang keduanya nih. Wa ma tunfiqu
min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lihat, imam berharap neneknya menggenapkan 13.300. Dia serahkan uang ini ke neneknya, berharap neneknya mengembalikan lagi ke dia supaya genap 14.000. Kalau filosofi ini dipakai di ilmu sedekah, dia serahkan kepada Allah, nih, yuwaffa ilaikum. Yang ini Allah yang akan menggenapkan. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan pernah dirugikan, kata Allah. Ustaz Yusuf bilang kepada kami sebagai visi beliau bahwa sekolah ini, pesantren ini harus mengajarkan anak agar pandai berbagi sejak kecil. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah. Karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah kata Rasulullah tatfa'ul bala, akan bisa menolak bala. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 7.000 di Jumat pertama kalau saya break begitu, udah nyampe belum ke 14.000? Ini masih di tengah nih. Udah nyampe belum? Belum, masih separuh perjalanan. Saya perlu mengingatkan kepada Anda pemirsa, di sisi inilah kadang-kadang kita kurang sabar. Kurang sabar. Sering saya diprotes sama orang. Mana nih Ustaz? Ngomong doang sebakul. Katanya kalau sedekah set dapat. Ah, cuma di sinetron. Buktinya saya bukan enggak loh, belum nyampe. Lalu ada orang mundur. Begitu mundur kita dapat enggak? Dapat Pak. Tapi bukan yang 14.000 dong. Yang berapa kita dapatnya? 7.000. Cuman karena kita punya mata hanya tertuju ke 14.000, ini 7.000 nggak kelihatan sama kita. Paham gak kira-kira itu? Subhanallah. Di close sama Allah. Allah melihat kita nggak ada tanda-tanda meneruskan riadoh nih. Cuman sampai situ. Ya udah Allah tutup. Ya udah bagi dah. Ya udah merasa cukup. Bagi.
Tapi kalau mata ini hanya tertuju pada 14.000, ini Allah close cuma di 7.000. Neneknya kemudian ya di Jumat yang berikutnya mengambil lagi nih, tuh 700 yang kedua. Nyampe nggak? Nyampe. Kalau sudah nyampe judulnya apa? Wa antum la tuzlamun, kata Allah. Kalian tidak pernah akan dirugikan. Ibarat saya, Pak, naruh duit nih, nanjanin duit di showroom motor. Pak, motor ini berapa ya harganya? 12 juta, Mas. Baik, saya taruh 1 juta di sini ya. Kang. Sebulan 1 juta kali 12 juta, maka bulan ke-12 tolong antar, Pak, kepada saya. Perjanjian kita dengan Allah lebih daripada sekedar perjanjian dagang antara kita sama manusia. Diantar, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, Masya Allah. Dan itu terjadi sama dia. Di Jumat yang berikutnya, nih Jumat yang ketiga ada peristiwa yang disebut dengan ar-rizq min haitsu la yahtasib. Dia rupanya si imam ini bersaudara 3 yang sepantar. Imam, sebutlah begitu ya, mursyid gitu ya, sama Syuaib. Dia belum ada yang jadi haji nih, masih kecil. Ya. Rupanya ini beda nenek. Si imam nggak disunat, si Syuaib nggak disunat, yang disunat mursyid. Nah sekarang kita periksa udah belum? Mana mursyid, mana mursyid? Belakang jauh banget. Kalau sekarang haji mursyid ya kan, dulu masih mursyid. Subhanallah, ibu bapak yang mata Allah, mursyid disunat, layak nggak dia dapat kado? Pantas nggak dia dapat kado? Lo memang haknya, karena itu disebut dengan sohibul hajat. Tapi yang luar biasa, imam yang kagak disunat dapat juga kado itu. Kenapa dia layak dapat kado itu? Karena di mata Allah dialah sohibus sodakoh. Mau minum nih, Pak? Oh iya, makasih, Ma. Pak, besok jadi kan kita ngantar mama ke kota? Jadi dong, memangnya kenapa? Masa papa lupa sih? Oh iya, Papa baru ingat. Si Soleh dan si Mamat itu kan minggu depan hajatan sunatan. Jadi gimana rencananya, Ma? Jadi rencananya mama mau membelikan mainan untuk Soleh dan Mamat. Oh gini, Ma. Ada baiknya beli mainannya itu jangan 2. Kita beli 3. Loh, kok 3? Iya, si Soleh dan si Mamat kan masih punya saudara lagi 1, si Imam. Meskipun dia nggak disunat, tapi kan nanti ngiri kalau kita nggak kasih. Oh iya ya, Soleh dan si Mamat kan punya saudara laki-laki lagi ya. Ya nanti mainannya nggak jadi berebutan, sekali-sekali bikin berantem bocah-bocah. Iya, gitu. Assalamualaikum. Salam. Mana nih? Ada tamu jauh ya. Iya nih, mana si Oleh sama si Mamat nah? Si Oleh mah itu ada. Kalau si Mamat mana tidur kali? Gimana? Disunat sakit nggak? Soleh, ini ada hadiah buat kamu. Ini buat Soleh. Kan kalau disunat dapat hadiah, Le. Enak tuh Le dapat hadiah. Si Mamat? Mamat kemana ya? Lagi tidur. Tidur dulu sekalian nitip aja. Kalian sebut Mamat ya. Oh iya nih, ada satu lagi nih buat si Imam. Si Imamnya kemana, Mak? Tuh pergi main dulu dah. Oh tuh dia tuh nomor. Assalamualaikum. Wah, makin gemuk aja ini. Oh udah sana. Nah, ini hadiah dari Om dan Tante buat Imam. Wah, Imam sudah dapat. Maka kita lihat nih di si A si B. Si A nabung nih, deng. Begitu nyampe 1 juta dia bawa ke showroom. Si B nabung juga, tapi nabungnya bagaimana? Sama nih seperti si Imam tadi. Bulan ini 200.000, ya 100.000 dia sangkutin di musola. 100.000 Senin buka puasa di kantornya dia beliin makanan secukupnya itu 100. Besoknya lagi dia ketemu security anaknya, ketemu cleaning service anaknya di persen mendini Pak 50-50 buat anak bapak. Nabung juga nggak? Nabung. Di mana nabungnya? Di Allah. Kalau di sini Allah nggak mau terlibat, di sini Allah mau terlibat. Yang disebut dengan yuwaffa ilaikum.
Kalau di sini si A perlu jalan ke showroom, di sini Allah menjamin. Udah, biar aku yang antar. Kita udah mesen, udah bayar. Diantar nggak barangnya? Diantar. Buktiin tuh. Pengen pergi haji 50 juta, taruh di depan. Your dream, put depan. Taruh di depan. Kemudian kita jalan menuju dia. Tapi jangan lewat konvensional punya. Kalau 50 juta, you bisa nabung 200.000 sebulan. 2 tahun, Pak. Bu, 2 tahun. We only need 2 years lah selesai itu. Dari mana kok bisa 2 tahun satu? Gampang hitungnya. 200.000, ya toh? Kali 12, kali 2, kali 10. 48 juta, Pak. Right? Kalau nabung biasa, bukan 48, baru 4,8. Karena tidak ada pengali 10-nya. Tapi kalau di jalan Allah, kali 10, nyampe dia 48 juta. Lu percaya lu bisa pergi haji, lu gak percaya lu kafir. Oh iya, Allah yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih 1 dibayar 10. Kalau gak percaya apa coba? Lah kafir. Beda nggak mau melakukan sama nggak percaya lain. Kalau nggak mau melakukan, pilihan Anda. Tapi kalau nggak percaya, sampai tidak percaya. Tapi saya bilang, rugi lah kalau nggak percaya. Rugi. Allah kasih enteng ini jalan. Yang tadi nggak punya mantu, punya mantu. Yang tadi nggak punya adik ipar, punya adik ipar. Subhanallah, adik ipar di tahun kedua jadi orang. Begitu jadi orang, Kang tahu dia berangkat nih semua kakaknya pergi haji. Termasuk kita. Apakah itu terjadi kebetulan? Maaf Bu. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kadang-kadang kita kurang bahasa. Kalau orang lain nyebutnya hebat. Kuasa Tuhan, rancangan Tuhan, kerja Tuhan, rahasia Tuhan. Kita nggak mau nyebut kun fayakun aja, kita males. Nah, ada kun fayakun, ada kun fayakun. Berdebat mulu, berdebat. Orang lain udah kaya, kita masih berdebat mulu. Saya pernah sedekah 100.000 rupiah. Tadi sangka Allah menepati janji, saya mendapat 1 juta rupiah. Tapi karena ingat pesan Ustadz Mansur, uang itu saya lepas semua. Dan mudah-mudahan ini berkah buat saya dan keluarga. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani
yang menguasai teknologi. Saya bilang, Haji Imam, saya bilang, ini you punya modal. Sedangkan nggak punya modal aja, tinggal nunggu waktu. Percaya nggak? Dalam sedekah tuh nggak perlu modal aja kita luar biasa. Niat. Siapa di ruangan ini yang belum berangkat haji? Coba, saya pengen tahu. Nggak ngacung biar gue dibilang haji ini. Jajal Pak, jajal ilmu ini. Kalau kita merasa nggak punya modal nih 200.000 sebulan, cukup pakai niat. Asal benar-benar emang kita nggak punya modal. Kalau kita karyawan biasa, ya, bagi kita ngimpi itu mungkin haji orang tua. Jangan kan mungkin haji diri kita ngimpi. Berangkat ke orang tua, berangkat, cium tangan dia. Bilang sama dia, "Ma, doain, Ma. Pokoknya 2009 emak saya berangkatin haji." Itu ibu kita nangis tuh, Pak. Ibu kita nangis tuh, Bu. Terus dia cerita, dia ngomong. Begitu dia nangis, dia ngomong, "Masya Allah, gue tahu lu bohong. Gue tahu lu bohong. Tapi gue seneng gitu." Terus keluar the great momennya, itu doanya keluar. Gue doain, Mama doain. Hah? Biar lu benar-benar bisa berangkat haji. Emak mah nggak perlu berangkat dah. Biar lu aja sama istri lu berangkat. Jadi Pak, dan Bapak nggak punya modal. Apalagi kalau kita punya modal. Subhanallah. Mau renovasi rumah capek. Kalau kata anak saya, capek deh gitu. Oh nabung deh. Ya elah. Cara lama itu. Leave, tinggalin. Punya duit 10 juta, kita panggil tukang. Berapa sih kalau kita naikin ini tingkat 2? 100 juta Bu Haji. Waduh, nah jauh ya. Ketemu cara ini, gampang. Ambil, besok pagi bagiin tetangga. Bagiin. Habis itu duit insya Allah. Insya Allah habis. Tapi apa yang terjadi? Yuwaffa ilaikum. Allah yang nyempurna, pernai. Ingat kalimat si nenek tadi? Ingat kalimat si nenek? Apa ketika si anak ini ngomong? Enggak cukup. Udah tahu enggak cukup, begini loh caranya. Udah tahu enggak cukup, lu masih nabung aja nabung. Alhamdulillah saya tahadus bi nikmah sekarang lahir bank syariah. Dan itu yang disebut dengan the art of giving. Kapan-kapan kita bicara itu. Kenapa saya sebut the art of giving? Ketika kita menabung di bank syariah, maka dia berubah bukan menjadi tabungan biasa, tapi menjadi tabungan sedekah. Kenapa disebut tabungan sedekah? Insya Allah kita niat dengan menabung itu membangun perekonomian rakyat, membantu orang-orang yang tidak punya, menghidupkan, bukan naruh di sekedar naruh di sertifikat SBI ya kan? Karena dengan uang ini kita tahu betul bakalan digulirkan. Nabung nih. Disebut the art of giving karena dia nabung juga nggak hilang. Alhamdulillah. Ini begini caranya nih. Lebih bagus lagi kalau kita misalkan barangkali saudara nggak punya hajat, nggak punya masalah. Tapi who knows, siapa yang tahu? 2 tahun ke depan akan terjadi misalkan si A, si B, si C bakalan kacau anak kita. Kalau kita udah punya kan ada tukerannya nih. Jika ada tukerannya dipanggil malaikatnya. Ini break udah buat anaknya aja, bukan buat dia. Dan Allah yang Maha tahu, Pak. Pemirsa tahu deh sekarang bagaimana caranya kalau hajat mau tercapai. Banyakin sedekah. Insya Allah. Allah akan nyampein semua hajat kita. Intun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Tinggal kita dah. Kalau kita emang percaya, jalanin. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Kita emang wayahnya miskin, wayahnya susah, wayahnya punya hajat nggak pernah tercapai. Wayahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di kajian yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dagang sambil kita bersedekah, maka 10 kali lipat akan lebih cepat lakunya dan 10 kali lipat akan lebih banyak hasilnya. Saudaraku, perbanyaklah bersedekah untuk mengiringi doa dan ikhtiar.
Ketika bersedekah, nawaitu sedekahnya lillahi ta'ala. Doanya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat masing-masing. Hajat dunia, keluarga, pekerjaan, anak, atau yang lainnya. Insya Allah makbul. Kalau nggak ada duit, bagaimana untuk bersedekah? Pasang niat untuk bersedekah. Sebab niat seorang mukmin tidak pernah akan sia-sia. Dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan buat dirinya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya, apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan hartanya. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi mereka yang saat ini belum memiliki harta, dapat melakukan apa saja untuk bersedekah. Mungkin dengan cara menjual barangnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa setiap saat untuk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedekah, terutama pada saat-saat yang mustajab. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda. Tunggu seminar The Miracle di kota Anda.